Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fisika Teknik ya atau Engineering Physics. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita terkait fluida statis begitu ya. Nah, saat ini kita berada di topik terkait hidrostatik equilibrium begitu ya. Nah, ini ada bacaan begitu ya. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri, tapi sepertinya cukup kompleks begitu ya. Nah, saya akan coba untuk menjadikannya lebih simple gitu ya dengan beberapa penjelasan dari saya. Oke, jadi maksud daripada yang ada di paragraf yang ada di sini gitu ya. Ya, jadi seperti ini gitu ya. Jadi misalkan kita punya sebuah wadah gitu ya atau kontainer gitu ya. Nah, ini anggap saja kontainer ya. Nah, ya ini kayak gini ya. Nah, kemudian kita isi air misalnya gitu ya. Kita isi air dengan ketinggian segini ya. Nah, ini adalah permukaan air. Nah, biasanya kalau gambar-gambar air itu pakai lambang gini ya. Nah, ini biasanya ya apa permukaan air gitu ya. Biasanya ada gambar kayak gambar kayak begini. Nah, di pertemuan di video sebelumnya kita kan menganggap bahwa apa namanya satu fluida gitu ya yang ada di suatu tempat itu dianggap sebagai satu gitu ya. Nah, kalau dari sini pendekatannya kita bergerak dari yang kecil-kecil dulu ya, dari partikel yang kecil-kecil dulu, nanti kemudian kita mengambil eh, kesimpulan di ranah makroskopik gitu ya. Nah, ini maksudnya gimana kayak gini ya. Nah, eh, jadi misalnya begini ya. Nah, ini saya zoom saja. Nah, jadi ini kita anggap ada suatu partikel kecil gitu ya. Nah, suatu partikel kecil, saya gambar seperti ini ya, kotak gitu ya. Nah, ini ya walaupun gambarnya besar tapi dianggap ini itu kecil gitu ya. Nah, dalam suatu fluida gitu ya. Nah, ini kan anggap saja ini tuh semacam kubus gitu ya. Jadi partikel kecil kubus gitu ya. Nah, ini kan ada luas area ya. Nah, ini ada luas area. Oke, saya akan besarkan lagi. Oh, udah mentok ya. Oke. Nah, ini kan kubus. Nah, kemudian di sebelah sananya ada kotaknya juga ya. Jadi apa ini tulangan yang di baliknya sana gitu ya, yang tidak terlihat karena terhadang oleh apa eh, luasan yang ada di sini ya. Intinya paham ya. Nah, nah karena ini adalah kubus gitu ya. Ya ini gambarnya agak jelek ya, mohon maaf ya. Tapi intinya ini adalah kubus seperti itu. Nah, di sini kan ada luasnya ya. Di sini ada luasan, di sini ada luasan ya. Nah, intinya adalah bahwasannya karena ada luasan ya, karena ada luasan dan karena ini di dalam air begitu ya. Air itu kan kalau kita misalnya ini ada air gitu ya. Kita angkat tuh kan kayak ada gayanya ya, ada gaya yang kita merasa berat gitu kan karena emang ada gaya gravitasi gitu ya. Nah, ketika eh, benda atau partikel ada di sini eh, apa namanya tekanan ya. Tekanan itu kan ada karena gaya dibagi dengan luas permukaan begitu ya. Nah, di video sebelumnya sudah kita bahas. Nah, eh, ternyata ya katakanlah kita punya alat yang sangat canggih gitu ya yang bisa mengetahui tekanan di eh, tekanan yang berada pada partikel yang kecil ini gitu ya. Nah, ternyata ketika kita hitung gitu ya, atau kita pakai alat itu ya, ya entah ada atau tidak, tapi imajinasikan ada gitu ya. Nah, ternyata kalau kita eh, tes tekanan pada permukaan partikel yang berbentuk kubus ini, ternyata tekanan di bagian atas ini, gitu ya, itu sama dengan yang di bawah ya, dan juga sama dengan yang di samping, nah, dan juga sama dengan di samping, dan juga di bagian depan dan belakang. Jadi intinya gayanya sama gitu ya. Jadi
yang ini sama, gayanya sama, gayanya sama, gayanya sama, gitu ya. Nah, ternyata oke, saya akan buat garis titik-titik gitu ya. Nah, ternyata hal yang sama juga terjadi kalau misalnya kita ambil lagi partikel di sebelah sini gitu ya. Ini ada partikelnya kubus ya, kubus kecil gitu ya. Nah, ternyata eh, tekanan yang ada di atas, di bawah, di samping kanan, depan belakang juga sama, yang sama seperti yang terjadi pada di sebelah sini gitu ya. Nah, jadi intinya apa? Jadi intinya kalau misalnya ada sebuah partikel gitu ya di lokasi yang sama gitu ya, sejajar gitu ya, itu gaya yang terjadi di sekeliling partikel itu sama besarnya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita eh, buat lagi garis posisi gitu ya. Oke, saya akan pakai warna hijau saja. Oke, nah sini gitu ya. Nah, kita akan buat partikel lagi di sebelah sini. Oke, kita buat partikel ya di sebelah sini. Sama, masih partikel kecil, tapi untuk mempermudah kita belajar, dibuat dalam bentuk kubus gitu ya. Nah, di sebelah sini ya, itu pasti juga akan ada tekanan ya. Nah, di sini ada tekanan, di sini ada tekanan, di kanan kiri juga ada tekanan ya, dan di setiap sudut ya, di setiap sisinya ada tekanan. Nah, tapi yang menarik ternyata tekanan ini ya, tekanan pada ini itu berbeda dengan tekanan yang ada di sini ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kalau misalnya kita buat partikel di sebelah sini di posisi yang berbeda gitu ya, dengan ketinggian yang berbeda, maka tekanan yang terjadi pada partikel ini ya itu berbeda dengan yang ada di sini. Tapi kalau sejajar garis ya, tekanan yang terjadi di sekeliling titik ini itu sama seperti apa yang terjadi pada titik ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya buat partikel lagi ya, ada partikel di sini ya. Dan partikel ini ya, dia posisinya sejajar ya, satu garis ya dengan satu garis horizontal dengan partikel yang ada di sini ya. Nah, tekanan di sini, di sini, di sini, di sini ya, dan di sekelilingnya ini akan sama seperti tekanan yang ada di sini ya. Jadi ini sama ya, sama-sama dan juga sama. Tapi tekanan yang ini, yang kuning ini dengan yang biru ini berbeda gitu ya. Nah, ternyata yang menyebabkan berbeda itu adalah ketinggian ya, ketinggian atau kedalaman ya, maaf, kedalaman daripada posisi partikel benda tersebut gitu ya. Oke, ini akan saya besarkan. Nah, yang sebelah sini gitu ya, saya ganti saja. Nah, untuk yang sebelah sini ya, itu kedalamannya adalah H1 ya. Jadi H itu dari singkatan dari height ya. Ya, ketinggian ya. Tapi kalau di sini kita pahami sebagai kedalaman. Jadi ngitungnya dari atas ya, bukan dari bawah ya. Ngitungnya dari permukaan fluida gitu ya, atau permukaan air. Kalau di sini kita anggap sebagai air ya. Nanti saya akan tulis air atau water gitu ya. Nah, sementara posisi yang kedua ini ya, itu ketinggiannya ada di kedalaman ya, ada di sebelah sini, ini H2 ya. Nah, jadi kedalaman H2 ya, itu lebih besar daripada H1 ya. Dan ternyata tekanan di oke, itu nanti akan saya jelaskan nanti ya. Tapi intinya adalah perbedaan daripada ketinggian atau kedalaman itu akan mempengaruhi tekanan gitu ya. Nah, akan mempengaruhi tekanan ya. Dan ini juga sesuai dengan logika ya. Kalau misalnya kita renang gitu ya, itu kan kalau semakin dalam ya, itu pasti tekanan yang kita rasakan itu akan semakin besar gitu ya. Intinya berbeda ketika kita berada pada kedalaman yang tidak terlalu dalam ya.
antara yang cetek ya, antara yang dangkal dan yang dalam itu berbeda gitu ya. Nah, dan nanti nah intinya adalah seperti itu, yang kemudian dipresentasikan dengan rumus seperti ini rumusnya ya. Nah, yang dipresentasikan rumusnya seperti ini ya, ada dP per dH sama dengan rho G ya. Ini menggunakan kalkulus seperti itu ya. Oke, nah itu nanti akan saya jelaskan lagi di video selanjutnya. Tapi intinya adalah konsepnya seperti itu ya. Nanti kita akan menggunakan rumus ini dan mulai untuk sedikit melakukan contoh soal seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk atensinya sampai video ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya.